Korban ada di atas. Izin komandan. Cempaka Baru, Serdang. 65. Masih ada orang di atas. Hei! Pecahin kaca. Astagfirullah. Mundur. Iya, sabar. Jatuh, Riz. Bawah itu udah beremet. Allahu Akbar. Jatuh. Aduh. Jatuh. Jadi apinya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini yang pemadam gimana ya? Astagfirullah, itu Pak, tugas semua kayaknya Bang. Wah, anjir, rumah-rumah warga ini. Tempat apa? Rumah ya? Buku ya? Izin kemana segera luncurkan unit, masih banyak orang terjebak di atas Gundam. Oh, abu-abu. Unik Gajah Merah TK. Jadi izin melaporkan terjadi Hah? Mana? Dibak di atas asap. Itu karya.
Kebakaran di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Lor lagi ada kebakaran ya. Nah, daerah Saka Putih, ramen mana ini lor. Jadi macet lor. Lokasi ini kena kana kayak lor, ngarepin juga. Lokasinya jadi macet ya lor. Jadi macet ya. Ya, gua pada balik kerja jadi macet lur, kebakaran daerah Cempaka Putih lur, yang korbannya dengar-dengar 20 orang meninggal lur. Kayak lokasinya anak-anak ya lur. Musibah nggak ada yang tahu ya lur. Semoga korban ada yang di sana ditempatkan di surga ya lur. Posisi ini kayak gini lur ya, jadi macet. Kebakaran di Cempaka Putih ini banyak korban jiwa yang meninggal. Aduh, udah dikeluarin udah. Gedung yang berada di Jakarta Pusat kebakaran pada Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, dikabarkan ada puluhan korban terjebak hingga meninggal dunia. Polisi mengungkapkan kronologi kebakaran gedung Teradrone di Jalan Ledjen Suprapto nomor 17, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025. Kebakaran terjadi pada jam makan siang. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Kondro mengatakan, kebakaran diduga berasal dari baterai yang terbakar di gudang lantai 1. Saat kebakaran terjadi, banyak karyawan berada di gedung dan sebagian lainnya makan siang menguap. Ada baterai di lantai 1 yang terbakar dan sempat dipadamkan oleh karyawan. Ternyata baterai yang terbakar menyebar karena lantai 1 adalah gudangnya. Karyawan sedang makan berada di luar dan sebagian lain istirahatan di 2, 3, dan 6. Api semakin membesar, asap naik ke lantai 6, ujar Susatyo. Menurutnya, kantor Teradrone tersebut memiliki 7 lantai, termasuk rooftop yang ada di lantai 7. Di kantor Teradrone ini, memang bangunan 6 lantai dan lantai 7 adalah rooftop, ucapnya. Api dengan cepat menyebar ke lantai 2, 3 sampai 6. Asap pekat naik memenuhi tiap lantai di gedung Teradrone. Api semakin membesar, asap naik ke lantai 6, ujar Susatyo. Penyelamatan korban yang terjebak berlangsung dramatis dan mencekam. Ada sejumlah orang diduga pegawai masih terjebak di atas gedung berlantai 7 itu. Mereka tampak menyelamatkan diri lewat tangga mobil pemadam kebakaran yang dipasang di tembok samping gedung.
satu persatu, pegawai bergantian menuruni anak tangga. Mereka dievakuasi dalam kondisi kepulasan asap masih begitu tebal dari bawah. Setelah sampai, petugas damkar sigap membantu dan membawa mereka menuju ambulans yang sudah disediakan di lokasi. Tampak dari pegawai wanita yang berhasil menyelamatkan diri menangis. Diduga yang terbakar dari lantai dasar, kata salah satu karyawan. Selang beberapa lama ada belasan mobil ambulans berjajar di depan ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, sore. Ambulans tersebut baru saja mengantar jenazah korban kebakaran di komplek perkantoran Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ada sekira 21 orang yang sudah ditemukan dengan kondisi terbakar dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Para sopir ambulans masih menunggu rekan yang lain mengantar jenazah agar pulangnya konvoi ke tempatnya masing-masing. Salah satu sopir yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, baru ada 7 ambulans yang sudah sampai di lokasi RS Polri Kramat Jati. 15 orang perempuan dan laki-laki 7 orang, kata sopir ambulans sambil nunjukin data damkar, Selasa. Menurut sopir tersebut, di lantai 3 ada 10 orang terjebak dan lantai 4 sudah berhasil dievakuasi. Sedangkan lantai 5 ada 11 orang yang terjebak dan masih dalam proses evakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Katanya sih ada yang lagi hamil korban meninggal, tegasnya. Pemerintah Provinsi, Pemprov, DKI Jakarta, akan menanggung seluruh biaya pemakaman korban tewas dalam kebakaran gedung Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025. Kebakaran itu menewaskan total 22 orang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal itu saat meninjau langsung lokasi kantor Tera Drone, Selasa. Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia, berapapun jumlahnya, kata Pramono, seperti laporan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan Ian Faris. Pihaknya juga menanggung biaya pengobatan bagi seluruh korban terluka yang dirujuk ke rumah sakit akibat peristiwa tersebut. Yang kedua adalah yang luka dan sebagian nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya, tuturnya. Sehingga dengan demikian, sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta, saya sungguh sangat berduka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh sangat berduka dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali, ucap dia.